Kak. Halo, selamat pagi Pak Horiudin. Silakan masuk Pak, silakan duduk. Oke, siap. Terima kasih Pak Indon. Selamat pagi juga, Pak. Iya, iya, iya. Oke, ini hari besok ya, hari besok tanggal 4 ya, Pak Horiudin. Saya lihat di jadwal, Pak Horiudin jadwal untuk coaching ya. Apa betul Pak? Betul sekali, Pak Indon. Baik, baik. Berarti saya memastikan saja ya, silakan. Pak Horiudin dalam kondisi yang ini ya, prima ya. Aduh, untuk kegiatan besok. Alhamdulillah prima, Pak. Sehat luar biasa. Pak Indon bagaimana? Prima. Saya juga prima, Pak. Ya. Oke, kira-kira Pak Rudin sudah melakukan persiapan apa sebelum kegiatan coaching besok, Pak? Ya, persiapannya yang jelas pertama saya menyiapkan mental, Pak. Artinya mental saya sebagai seorang coach agar nanti bisa memberikan sesuatu yang baik untuk coach saya. Lalu saya menyediakan juga tempat ya, jadi sudah didesain agar tempatnya itu nyaman, aman ya, Oke, biar nanti baik saya maupun Kuci tidak merasa tertekan akan hal tersebut. Itu Pak yang saya persiapkan. baik, baik, baik. Boleh saya tahu Bapak tentang kompetensi inti coaching itu kan ada 3 ya, Pak ya. Bapak boleh sebutkan Pak ke saya? Baik Pak, ya jadi kompetensi inti coaching itu benar sekali menurut Pak Indo tadi ada 3, yaitu yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh atau presence, yang kedua yaitu kompetensi tentang keterampilan mendengarkan dengan aktif, atau sering juga disebut sebagai kegiatan menyimak, yang ketiga adalah kompetensi bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, ya pertanyaan yang akan diajukan nanti kepada Kuci. Seperti itu, Pak. Baik, Bapak. Waduh, Pak Auridin ini berarti memang selain siap dalam arti fisik juga siap dalam arti materi ya. Pemahaman kompetensi inti ada 3 betul sekali, Pak. Oke, untuk kehadiran penuh atau presence itu menurut Pak Auridin itu apa ya, Pak ya? Oke, baik Pak Indon izin menjawab. Jadi kehadiran penuh atau presence itu adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi kucing. Atau di dalam kucing ya kita kenal sebagai kucing presence. Sehingga badan, pikiran, hati yaitu selaras saat sedang melakukan percakapan kucing itu sendiri. Jadi kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir serta kompetensi lain saat kita melakukan percakapan kucing. Itu Pak Indon. Waduh, pemahaman yang sangat luar biasa, Pak Auridin. Betul sekali Pak Auridin bahwa kehadiran penuh present itu adalah kemampuan untuk hadir secara utuh bagi kucing. Jadi pastikan nanti ya saat kucing Pak Auridin betul-betul hadir secara utuh. Yang kedua, tentang mendengarkan aktif. Itu seperti apa ya Pak ya, mendengarkan aktif itu, Pak? Baik Pak, untuk yang kedua sendiri tentang keterampilan mendengarkan dengan aktif itu adalah di mana seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Jadi dalam hal ini saya nanti selaku coach akan lebih banyak mendengarkan segala permasalahan yang ada pada diri kucing ya dibandingkan dengan banyak berbicara. Nah, dalam percakapan kucing, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri kucing itu sendiri, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apapun yang ada di pikirannya, termasuk penilaian terhadap kucing itu sendiri. Itu Pak Indon. Waduh, pemahaman yang luar biasa ya Pak ya tentang mendengarkan secara aktif. Kita mendengarkan tapi juga memiliki keaktifan ya, tidak cuma mendengarkan. Betul sekali Pak. Jadi bisa juga dibilang dalam hal ini adalah kemampuan kita menyimak. Pertanyaan terakhir karena kompetensi inti yaitu pertanyaan berbobot. Kira-kira apa ya Pak ya pertanyaan berbobot menurut Bapak? Baik Pak Indon. Jadi pertanyaan berbobot itu sesuai dengan pengalaman yang saya dapat adalah keterampilan kunci lainnya mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu.
pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran Kuci agar dapat memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, serta mengungkapkan emosi ataupun nilai dalam diri yang dapat mendorong Kuci untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Itu Pak Indon. Wah, hebat sekali nih. Ternyata Pak Orun ini betul-betul sudah memahami kompetensi inti coaching. Waduh, hebat sekali ya Bapak ya. Nah, kira-kira Bapak untuk kegiatan coaching besok nih tanggal 4 nih Pak nih ya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Pak Orudin kembangkan? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama yaitu bagaimana bisa menghadirkan ya kehadiran penuh atau presence dari seorang coach itu sendiri agar nanti dari kegiatan ini diharapkan dapat menggali ide maupun bisa menggali identifikasi masalah nanti yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua, Pak, yang ingin saya gali di dalam kegiatan besok adalah bagaimana saya bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga masalah-masalah yang ada itu dapat tergali dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu Pak Indon. Baik, pertanyaan reflektif berbobot ya Pak Orudin ya, yang memang mendalam dan akhirnya menumbuhkan potensi dalam diri coach itu sendiri. Baik sekali Pak, jawaban yang hebat ya. Jadi Bapak sudah mengetahui arah kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan untuk besok. Kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik menurut Pak Harudin ingin diobservasi besok, Pak? Boleh dijelaskan, Pak? Baik, Pak Indon. Untuk kompetensi secara spesifik yang ingin saya observasi adalah kompetensi pada pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan yang diajukan nanti itu diharapkan dapat menggugah Kuci itu sendiri agar bisa memunculkan hal-hal mungkin yang belum dipikirkan Kuci dapat termunculkan sehingga dari segala permasalahan nanti yang dihadapi itu dapat tercerahkan. Jadi Kuci dapat mengungkapkan segala bentuk emosi atau nilai yang ada pada dirinya. Jadi itu Pak yang ingin saya observasi secara lebih dalam lagi. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Akan ini kan pertanyaan berbobotnya ya. Baik, baik, baik. Kemudian kira-kira nih, Pak, untuk Pak Herudin, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Bapak inginkan? Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan adalah bagaimana adanya hubungan mitra yang baik dalam kegiatan praktik kucing ini ya. Jadi sehingga segala bentuk tadi ya yang permasalahan dihadapi oleh Kuci itu dapat menggali segala bentuk idenya, terus juga dapat mengidentifikasi, lalu dia juga dapat menggali segala bentuk rencana aksinya seperti apa, serta dapat melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan komitmen yang akan dibuat nanti. Seperti itu Pak Indon. Baik, itu berarti merujuk kepada alur cerita ya, Pak ya. Ada uh, tujuan, Tujuan, betul Pak, ya. identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Pak, menurut saya untuk kegiatan kita diskusi hari ini saya rasa sudah cukup ya. Jadi saya sudah mengetahui nanti Bapak akan melakukan apa, kompetensi coachingnya seperti apa, kompetensi spesifik apa yang akan diobservasi, dan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan. Jadi saya harap besok betul-betul sediakan seperti yang Bapak sudah rencanakan, dan saya akan hadir sesuai dengan waktu yang akan ditentukan. Baik Bapak, sampai ketemu besok. Selamat pagi. Baik Pak Endon, terima kasih. Selamat pagi. Halo Bapak-Bapak, kembali lagi kita dalam pertemuan praktik ya. Praktik hari ini adalah praktik coaching. Dan saya sebagai pengamat, saya Indon Cahyono. Untuk coach, silakan Pak Uridin. Ya, saya Hoirudin selaku coach pada hari ini. Dan saya Ahmad Rojali sebagai coach. Baik, kami adalah CGP Angkatan 5. Kami akan membawakan sebuah
praktik coaching ya yang akan dilaksanakan pada hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Rojali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak juga sehat ya. Alhamdulillah Bapak juga sehat luar biasa. Rojali, bisakah kita ngobrol sebentar di halaman sekolah? Baik Pak, kebetulan juga saya ingin ngobrol dengan Bapak. Baik, Rojali, ayo duduk di sini di samping Bapak. Rojali, maaf ya, akhir-akhir ini Bapak perhatikan, Rojali terlihat sangat murung dan juga sedih. Apalagi ketika Rojali keluar dari kelas. Kalau tidak keberatan, coba ceritakan apa yang sedang Rojali hadapi. Tidak ada apa-apa. Tapi sebenarnya saya malu Pak untuk menceritakannya. Kok malu sih? Bapak kan wali kelas kamu. Dan juga Bapak sebagai orang tua kamu kedua loh di sekolah. Jadi kamu kalau ada sesuatu yang ingin diceritakan, ceritakan saja. Baiklah Pak. Kira-kira apa yang kamu inginkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin masalah yang saya rasakan dapat terselesaikan dengan cepat Pak. Kamu sedang punya masalah ya? Dan apakah kamu ingin menyelesaikan masalah yang kamu hadapi, Rojali? Iya Pak, saya ingin mengarahkan keganjalan yang ada di hati saya Pak. Pada pembelajaran matematika, saya merasa diperlukan tidak ada. Oh, seperti itu ya. Jadi ada sedikit ganjalan di hati kamu mengenai pembelajaran matematika bahwa kamu tidak diperlakukan tidak adil oleh guru tersebut. Tapi mengapa Rojali punya pikiran seperti itu? Iya Pak, karena semenjak Pak Guru membuka les privat, Pak Guru sering menyindir saya Pak, karena saya satu-satunya murid yang tidak ikut les privat. Nilai saya pun kecil dibandingkan nilai temannya ikut les privat Pak. Padahal sebenarnya saya sangat menyukai pelajaran matematika. Mendengar dari cerita yang kamu sampaikan, bolehkah Bapak tahu apa yang menjadi alasanmu tidak ikut les privat matematika tersebut? Saya tidak ikut les privat karena masalah waktu dan biaya Pak. Saya membantu bapak saya berjualan untuk membiayai sekolah saya. Itu ya. Jadi membantu bapak kamu dalam berjualan untuk membiayai sekolah. Baik. Apakah Rojali sudah memberitahu guru tersebut alasan Rojali tidak ikut les privat matematika? Belum sih Pak. Tadinya saya mau ngobrol sama gurunya, tapi saya tidak berani Pak. Saya ingin ikut sebenarnya Pak, tapi terkendala waktu dan biaya. Kalau melihat dari apa yang telah Rojali ceritakan ini, hanya terjadi masalah sedikit miskomunikasi di antara Rojali dengan guru matematika. Coba ceritakan rencana apa yang akan Rojali lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Apa ya Pak? Itu saya mau bicara langsung dengan Pak gurunya Pak, dan saya berharap saya bisa juga mengikuti les privatnya Pak. Oke, baik. Apakah sebenarnya Rojali mau mengikuti les privat matematika tersebut? Iya Pak, saya ingin sekali ikut les privatnya Pak, karena saya kan memang menyukai pelajaran matematika ini. Oke. Selain rencana yang tadi Rojali sampaikan, apakah ada rencana lainnya? Begini Pak, jadi saya ingin merencanakan untuk menemui Pak Guru dan menceritakan alasan kenapa saya tidak mengikuti les privatnya. Wah, ide yang sangat bagus itu. Jadi kamu punya rencana ingin menemui ya guru tersebut serta menceritakan alasan kenapa kamu tidak mengikuti les privat matematika.
Bapak sangat suka dengan ide kamu, Rojali. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi saya berharap nanti Pak Guru dapat memahami saya dan bisa menerima alasan kenapa saya tidak ikut les privat ya Pak. Oke. Apakah ada harapan lain selain dari itu, Rojali? Iya, saya berharap juga nanti Pak Gurunya itu mau membimbing saya secara privat di waktu luang atau memberi pelajaran tambahan untuk saya Pak. Wah, Bapak sangat bangga pada rencana kamu itu. Bapak rasa langkah yang kamu lakukan sudah tepat. Jadi, kira-kira kapan kamu akan melaksanakan rencanamu itu, Rojali? Eh, Rencananya sih saya akan menemui beliau di rumahnya, Pak, dan saya akan ngobrol tentang masalah saya. Baik ya. Jadi rencananya adalah menemui guru matematika tersebut di rumahnya, lalu mengajak ngobrol tentang masalah yang kamu alami. Nah, menurut kamu, apakah ada orang lain yang akan membantu Rojali dalam melaksanakan rencana ini? Oh iya, Pak, saya sih berharap kalau Bapak tidak keberatan ya, boleh Bapak memfasilitasi saya untuk memberitahukan pada beliau bahwa saya ingin berdiskusi. Oke, tentu saja Bapak akan memfasilitasi kamu. Nanti Bapak akan coba menghubungi guru matematika tersebut serta membicarakan rencana diskusi yang telah kamu utarakan dengan yang akan kamu utarakan dengan guru tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Saya lega sekarang, Pak. Dan saya akan mengajak teman untuk menemui saya menemui Pak Guru rumahnya. Dan saya yakin teman saya itu akan bantu saya Pak untuk meyakinkan beliau bahwa saya tidak mengikuti les privat karena bukan tidak mau, tapi memang tidak punya waktu dan ada kendala. Amin. Kira-kira siapa teman yang akan kamu bawa untuk menemui guru matematika tersebut? Teman baik saya Pak, si Indon Pak. Oke, ya Indon ya. Oke, Indon. Bagus sekali Rojali. Tapi apakah komitmen kamu selanjutnya antara membantu orang tua, yaitu dalam hal ini bapak kamu, dengan waktu belajarmu? Oh iya Pak, saya akan berusaha mengelola waktu secara efektif Pak agar keduanya itu bisa berjalan dengan baik. Baik, semangat selalu ya Rojali. Bapak suka dengan rencana yang kamu buat. Bapak yakin kamu bisa mengatasi masalah ini dengan penuh semangat. Terima kasih banyak Pak. Oh iya Pak, tadi sudah terdengar suara bel masuk Pak. Saya permisi mau masuk kelas Pak karena istirahat sudah berakhir. Baiklah Rojali, semangat terus ya, jangan sedih lagi. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pak Horiudin. Wah, Selamat siang Pak selamat ya. Indon. Iya, saya sudah ikut tadi melihat, mengobservasi kegiatan coaching Pak Horiudin ya dengan Ahmad ya. Ahmad Rojali, murid Bapak di halaman. Saya lihat jadi tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, tapi saya mendengar juga beberapa percakapan yang Pak Erudin dan Ahmad lakukan ya, dialog-dialognya. Kemudian saya juga sempat mencatat beberapa poin-poin yang memang saya rasa menjadi buat saya itu sendiri menjadi catatan-catatan tersendiri ya. Catatannya tapi bagus kok Pak. Baik, kita mulai saja ya Pak ya. Saya mau bertanya, pada kegiatan coaching kemarin tanggal 4, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Menurut Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan kemarin? Baik, Pak Indon, izin menjawab. Jadi di dalam kegiatan coaching kemarin yang sudah saya lakukan dengan salah satu rekan, itu
bagaimana mencoba ya menggunakan praktik coaching dengan aliran model Tirta. Nah, ternyata di dalamnya itu sudah terkandung model Tirta tersebut, mulai dari menyampaikan tujuan, lalu kita mengidentifikasi ya, di dalam kegiatan ada identifikasi permasalahan yang ada. Setelah itu alurnya yaitu membuat rencana aksi, serta yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu membuat komitmen dari kunci itu sendiri. Seperti itu, Pak Indo. Baik, apakah yang sudah Bapak lakukan itu sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Waktu tanggal 3 kemarin kan kita sebelumnya sudah berdiskusi ya tentang indikator tersebut. Apakah sudah sesuai, Pak? Iya, alhamdulillah sudah Pak di indikator ketercapaiannya bagaimana di dalam kegiatan coaching itu dapat menggali ide, mengidentifikasi, lalu menggali rencana aksi serta tanggung jawab yang dilakukan Kuci. Nah, ini salah satunya dengan melakukan pertanyaan berbobot yang diberikan Pak, sehingga ide-ide yang ada itu keluar dari seorang Kuci itu sehingga dia dapat mengidentifikasi dan juga menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Seperti itu, Pak Indon. Baik, Pak. Ya, saya setuju ya dengan apa yang Bapak sampaikan barusan, Pak, tentang apa yang sudah dilakukan dan yang dilakukan tersebut sesuai dengan indikator ketercapaian. Jadi berdasarkan hasil catatan kemarin, Pak, catatan saya di percakapan antara Bapak dengan Rojali di halaman ya, dengan kasus kalau tidak salah itu tentang ini ya, guru les private dan dia tidak bisa ikut les private ya Pak ya. Iya, Ya, betul Pak, betul sekali. ya berdasarkan hasil pengamatan saya dari alur ceritanya sudah nampak ya Pak ya. Jadi yang pertama Bapak dengan Rojali itu menyepakati tujuan ya, menyepakati tujuan. Pertama tempat dulu ya, tempatnya yang nyaman. Kemudian saya lihat Bapak dengan Rojali itu memang dalam posisi mitra ya. Saya tidak lihat Bapak sebagai guru, tapi Bapak memposisikan diri yang pas ya sebagai teman. Sehingga Rojali merasakan bahwa dia memiliki teman curhat seperti itu Pak ya. Itu yang pertama, sehingga untuk mendapatkan kesepakatan tujuan itu mudah diraih dan mudah dilaksanakan sehingga menghasilkan langkah selanjutnya yang lebih relevan yaitu identifikasi. Nah, di situ saya juga mendengar ada identifikasi yang memang akhirnya Rojali ini menyampaikan beberapa hal ya, beberapa hal yang saya sendiri juga mencatat. Nah, di mana hal tersebut akhirnya juga Bapak giring ya melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif berbobot sesuai indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak yang Bapak sampaikan kemarin, yaitu bahwa rencana-rencana aksinya berdasarkan dari pemikiran Rojali sendiri. Yang saya lihat, saya dengar pertanyaan Bapak betul-betul mampu ya Pak ya, mampu untuk menumbuhkan potensi diri Rojali ya. Dengan pertanyaan apa, bagaimana, kemudian Bapak juga dalam posisi mitra tadi membuat Rojali secara nyaman menyampaikan bahwa ini loh Pak ide saya, kemudian apa yang mau saya lakukan. Kemudian Rojali juga menyampaikan rencana-rencananya dari ide-idenya sendiri. Kemudian Bapak juga memastikan komitmennya ya, komitmen Rojali ini supaya Rojali melaksanakan dan Bapak juga menanyakan siapa yang akan membantu. Itu yang saya suka, Pak. Jadi Rojali ini juga mendapatkan selain motivasi untuk berkomitmen dengan hasil buah pikir untuk rencananya dia juga mendapatkan support siapa. Dan Bapak juga memberikan dukungan ya nanti akan menjadi moderator ya untuk memediasi antara Rojali dengan guru les tersebut. Hebat sekali Bapak. Jadi menurut saya kegiatan coaching ini sesuai dengan kemarin ya kita bahas bersama, yaitu tentang kompetensi coachingnya sudah sesuai, ada 3, kemudian
kompetensi spesifik mana yang ingin dicapai juga sudah, kemudian indikator ketercapaian tujuan juga sudah. Terima kasih Bapak, tapi saya tetap mohon untuk kegiatan coaching selanjutnya untuk lebih ditingkatkan lagi, karena saya lihat potensi yang besar dari Pak Horudin untuk menjadi coach yang lebih dan lebih hebat lagi Pak. Tapi saya ucapkan selamat untuk kegiatan coaching hari ini yang luar biasa berjalan dengan baik. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, saya ingin Baik, menanyakan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi barusan Bapak lakukan? Silahkan Pak. Baik, Pak Indon, terima kasih atas masukan, saran, penilaian yang diberikan untuk saya. Amin, mudah-mudahan saya bisa lebih mengembangkan lagi dalam praktik coaching ini dan bisa menerapkan di dalam pendidikan, terutama di lingkungan sekolah saya. Baik, Baik Pak. terkait pertanyaan yang Pak Indon sampaikan, izin menjawab Pak. Jika ada yang kurang, mohon Silakan. masukannya. Silakan. Oke, baik. Jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi selain dari praktek coaching yang sudah dilakukan tadi, ada beberapa yang perlu saya tingkatkan, yaitu tentang bagaimana kita bisa mengembangkan diri sebagai seorang coach, terutama di dalam pembelajaran, ya sesuai dengan tujuan dari pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu bagaimana kita bisa mengajar yang berpusat pada murid. Itu Pak yang sangat-sangat menjadi sesuatu hal yang perlu saya tingkatkan. Lalu yang kedua adalah bagaimana saya bisa memberikan motivasi. Motivasi ini yang bisa membangun untuk baik diri saya maupun orang lain, terutama untuk murid-murid saya, agar mereka-mereka selalu termotivasi menjadi sesuatu hal yang lebih positif. Itu Pak titik poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Herudin, betul sekali ya, memang tujuan utama coaching itu adalah berpihak pada murid ya Pak ya. Memang betul sekali Pak. Kita saat ini sebagai pendidik memang wajib untuk berpihak pada murid ya, profil saya sebagai guru seperti itu. Nah, akhir kata Bapak, untuk kegiatan hari ini saya ucapkan luar biasa ya, dan semangat untuk mengembangkan diri yang lebih lagi sesuai yang sudah Bapak rencanakan, sesuai dengan filosofi yang sudah Bapak pegang. Semoga semua yang Bapak ingin, ya semua yang Bapak rencanakan bisa terwujud dan terlaksana untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid dengan kompetensi-kompetensi pengembangan yang luar biasa, dengan coaching ke arah tirta yang lebih mengalir lagi, lebih merdeka lagi. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang Pak Horudin. Selamat siang Pak Indon. Terima kasih banyak Pak Indon. Sama-sama.